Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat kan? Kakak berharap keadaan adik-adik baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini loh. Masih inget gak adik-adik sama kalian yang ada di sini sekarang? Kalau nggak ingat, yuk kita kenalan lagi. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Daniel sebagai kahonis, lalu ada Kak Udri dan Kak Nomi sebagai liturgos. Wah, Kak Udri lihat masih pada ngantuk nih, masih pada lemes. Ayo adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan kakak ya. Ternyata masih pada lemes nih. Iya nih. Belum semangat. Ayo adik-adik, biar kita tambah segar dan semangat, kita nyanyi satu lagu pujian lagi yuk. Laskar Kristus. Ayo kita sama-sama nyanyikan ya. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam ibadah, kita akan bersatu teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah masuk ke dalam ibadah loh adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik berdiri dengan posisi yang baik ya. Ayo itu, siapa yang masih duduk? Ayo berdiri yang baik. Dalam segala keadaan, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberi kita kasih karunia-Nya. Kita juga harus rela memberi diri untuk melayani, meskipun dari hal kecil. Seperti saat kita ibadah online ini, ada kan adik-adik yang dimintai tolong untuk membaca ayat Alkitab? Karena rasa syukur itu, maka kita harus bersuka cita. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Mari kita pergi.
Sekarang kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita satu hati dan pikiran kita, mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh berada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengadakan ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga ibadah ini lancar dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang 8 sampai 17. Dibuka ya kitabnya adik-adik. Mazmur 145 ayat 8 sampai 17 berbunyi demikian. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-17. Yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari Mazmur yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan itu pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Makanya kita harus percaya sama Tuhan sebagai rasa syukur kita kepadanya, karena Tuhan telah menopang dan menolong kita, apalagi di saat kita betul-betul membutuhkannya. Untuk merespon Mazmur Pujian tadi, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, kakak persilahkan untuk menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman yang akan diberitakan. Ayo siapkan hati dan pikiran kita dengar firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, seneng banget kita hari ini ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan Kak Puji. Bagaimana dengan kabar adik-adik di rumah? Kak Puji harap kabar adik-adik, mama papa, oma opa semua dalam keadaan sehat. Sudah bersemangat ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah bersaat teduh. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Puji harap adik-adik sudah siap ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah membangunkan kami pada hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ambil Alkitabnya adik-adik, kita mau baca Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. 2 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, kita baca bersama-sama, begini bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku beraksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendakan Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadinya kaya oleh karena kemiskinannya." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik coba lihat gambar yang di samping Kak Puji ini. Gambar apa ini kira-kira ya? Yap, betul, gambar rumah. Nah, lihat lagi adik-adik, rumahnya berantakan nggak ya? Kondisinya baik atau rusak? Ya, betul adik-adik, rumahnya dalam kondisi yang kurang baik dan juga rusak. Nah, adik-adik, rumah tadi adalah gambaran rumah orang-orang Kristen pada saat itu di Makedonia. Pada saat itu, kalau misalkan turun hujan, itu airnya masuk ke dalam rumah. Mereka banjir, terus mereka kedinginan. Tapi, kalau pada siang hari, mataharinya terik, panas keadaan di rumah itu dan membuat yang tinggal di rumah itu tidak nyaman. Tapi kasihan adik-adik, sayangnya mereka belum mampu memperbaiki rumah mereka. Kenapa, Kak? Karena mereka belum mempunyai uang yang berlebih untuk bisa memperbaiki rumah mereka. Tapi adik-adik, hebatnya orang-orang di Makedonia itu, mereka walaupun dalam keadaan kekurangan, tetapi tetap mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, mereka selalu dekat dengan Tuhan, dan tidak menjauh Tuhan. Karena mereka tahu adik-adik, Tuhan itu sangat baik, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan adik-adik, di saat kondisi mereka yang sedang kekurangan, mereka tetap mau membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka menolong dan membantu orang-orang yang ada di Yerusalem.
yang saat itu kondisinya lebih berkekurangan dibandingkan masyarakat di Makedonia. Tapi adik-adik, masyarakat di Makedonia memberikan dengan sukarela, senang hati, sukacita, dan tidak cemberut. Nah, misalkan adik-adik, kalau misalkan adik-adik hanya punya satu, cuma punya satu nih, tapi temennya mau, kira-kira apakah adik-adik masih mau berbagi biskuit ini? Atau cuma punya mainannya cuma satu, mainan kesayangan lagi. Nah, tapi ada teman kita yang tidak mempunyai mainan. Kira-kira gimana? Apakah kita mau bergantian untuk mainkan ini? Orang-orang di Makedonia pada saat itu mau loh melakukan kebaikan itu kepada warga yang ada di Yerusalem. Mereka tetap mau berbuat baik walaupun sedang dalam kondisi yang juga berkekurangan. Nah, adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh warga Makedonia. Dan Rasul Paulus merasa sangat kagum dan juga senang. Karena apa? Karena masyarakat di Makedonia tetap mau berbagi walaupun dalam keadaan yang juga sedang berkekurangan. Nah, adik-adik, ada lagi masyarakat di Korintus. Kota Korintus itu sangat besar. Perdagangan terjadi di situ. Warga-warga di situ rumahnya bagus-bagus, makanannya berlimpah, dan mereka berlebihan. Tapi warga-warga di Korintus itu berbeda adik-adik dengan di Makedonia. Kenapa? Karena walaupun mereka serba berkecukupan, tetapi mereka egois, mereka tidak memikirkan orang lain, mereka tidak mau berbagi kepada warga-warga yang berkekurangan, terutama yang di Yerusalem. Nah, bacaan kita adik-adik hari ini, Rasul Paulus mengingatkan warga Korintus untuk mau membagi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus membagikan sebagian dari berkat Tuhan kepada orang-orang yang berkebutuhan, terutama pada saat itu adalah untuk warga di Yerusalem. Nah, adik-adik, gimana nih? Kita sebagai anak Tuhan bisa pilih mau jadi seperti warga di Makedonia ataupun seperti di Korintus. Bedanya adalah kalau Makedonia walaupun dalam kekurangan, mereka tetap mau berbagi. Sedangkan yang di Korintus itu tidak mau berbagi, mereka tidak memikirkan orang lain. Nah, adik-adik bisa pilih ya, mau jadi seperti warga di Makedonia ataupun seperti yang di Korintus. Tentunya kita sebagai anak Tuhan harus menjadi warga yang seperti di Makedonia, yaitu mau memikirkan orang lain, tidak egois, membagikan berkat Tuhan, seberapapun itu yang kita peroleh dari Tuhan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, kita harus belajar ya adik-adik pada saat ini. Gimana ya caranya? Pada saat ini kita sudah diberikan apa sama Tuhan? Banyak sekali adik-adik. Coba tadi pagi adik-adik bangun dalam keadaan sehat atau tidak? Nah, sehat tentunya ya, karena hari ini kita bisa bertemu dan beribadah bersama. Itu juga adalah salah satu berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu kesehatan. Kita masih punya tempat tinggal yang nyaman, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Adik-adik kita juga pada saat ini masih bisa bersekolah ya, walaupun lewat online. Terus kita juga masih bisa makan, ya kan? Nah, di sini kita diajarkan untuk meneruskan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita dapatkan dengan melakukan perbuatan kasih kepada sesama kita. Kak Buji, saat ini kan kita hanya di rumah aja, gimana cara kita berbagi kepada sesama kita? Oke, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di rumah kita dulu adik-adik. Ada mama, papa, oma, opa, bibi, atau mbak. Nah, kita bisa berbagi kepada mereka. Kita bisa, misalkan kita punya makanan yang banyak, kita bisa bagikan. Kalau misalkan dikasih satu, kita bisa bagi dua dengan adik atau kakak kita. Terus kita juga bisa bantu mama atau bibi atau mbak di rumah dengan merapikan mainan kita sendiri. Gitu adik-adik. Nah,
Sekarang Kak Puji mau membagikan 3 magic words. Apa itu Kak Puji? Nah, untuk yang sudah belajar bahasa Inggris, pasti sudah tahu dong ya artinya apa, yaitu 3 kata ajaib. Apa aja itu Kak? Yang pertama, please. Apa artinya? Betul sekali, yaitu tolong. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu dari orang lain, kita bisa memulai dengan kata minta tolong. Contohnya adalah, mama minta tolong dong, aku lapar. Boleh nggak siapin makanan buat aku? Gitu ya adik-adik. Kata yang kedua adalah thanks. Apa itu artinya? Terima kasih. Ya, betul sekali. Contohnya, kita sudah dibuatkan makanan sama mama tadi. Kita bisa ucapkan, terima kasih mama untuk makanannya karena sudah disiapkan. Nah, untuk kata yang ketiga yaitu sorry. Ada yang tahu artinya? Betul, artinya adalah minta maaf. Nah, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, tidak sengaja maupun sengaja, kita harus berani untuk meminta maaf ya, jangan takut, karena pasti nanti kita akan dimaafkan. Nah, lewat 3 kata ajaib tadi, itu sudah merupakan bentuk kasih dan bentuk ungkapan syukur adik-adik. Jadi jangan lupa ya, untuk 3 kata ajaib tadi bisa kita lakukan. Nah, untuk aktivitasnya, Kak Puji mau minta adik-adik nanti foto pada saat sedang membantu mama atau papa di rumah. Misalkan pada saat bantu membereskan mainan ataupun tempat tidur. Bisa bantu menyapu juga ataupun bantu papa lagi cuci kendaraan. Bisa ya adik-adik? Nanti fotonya dikirim ke grup WA Pelkat PA ya. Jangan lupa ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA untuk minggu ini. Pertama, kami kakak-kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat bertambah usia untuk adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai 25 November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Audrey kelas 2 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama, papa, atau orang yang mendampingi. Ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak layan Pelkat PA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun papa mama akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Yang keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita tetap akan beribadah lagi di ibadah online Pelkat PA Shalom Depok jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok. Adik-adik dan kakak-kakak, gak kerasa ya ibadah kita hari ini udah mau selesai. Kakak harap firman yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pujian yang sudah kita panjatkan dapat diterima oleh Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku
adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Gak kerasa adik-adik, saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah. Tapi jangan sedih, kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di channel yang sama, di jam yang sama. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa adik-adik. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan. Mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang mau membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau minta ampun ya Tuhan, kalau selama ibadah tadi masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.